Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Karen Ditya Putra, biasa dipanggil Karen. Saya nomor absen 18 dengan NIM 2311031098. Jurusan PGSD, kelas A3 dan Pasar, semester 4. Nah, di sini saya akan mengajarkan anak SD dengan materi letak geografis Indonesia. Sebelum itu perkenalkan ini anak SD. Nama saya Nika Ayu Putri. Saya sekolah di SD 5 Peguyangan kelas 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu ada benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Secara astronomis, koordinat Indonesia berkisar antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Posisi ini membuat Indonesia menjadi penghubung utama antara negara-negara di Asia, Australia, dan juga negara-negara benua lain seperti Afrika dan Eropa. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana sih dua benua dan dua samudra yang ada mengapit Indonesia. Lihatlah peta pada gambar tersebut. Letak Indonesia yang berwarna merah ya. Perhatikan baik-baik. Di sana Indonesia diapit oleh dua benua dan juga dua samudra. Indonesia diapit oleh benua Asia dan juga benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Oleh karena itu, letak Indonesia berada di posisi silam. Letak Indonesia sangat strategis ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur perdagangan internasional. Letak strategis Indonesia menjadikan sebagai jalur perdagangan internasional yang vital. Selat Malaka yang terletak di sebelah barat Indonesia adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Kapal-kapal dari berbagai negara melewati selat ini untuk berdagang, sehingga Indonesia berperan penting dalam perekonomian global. Apa saja sih keuntungan ekonomi yang didapat Indonesia? Yaitu yang pertama itu ada peningkatan perdagangan. Indonesia dapat meningkatkan kegiatan ekonomi melalui perdagangan internasional, menjadikannya sebagai titik pertemuan antara negara-negara, industri, dan negara-negara berkembang. Ada juga akses ke pasar global. Posisi ini memberikan akses langsung ke pasar besar seperti Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN lainnya. Dan selain itu ada juga pengaruhnya terhadap budaya. Letak geografis yang strategis juga mempengaruhi budaya Indonesia. Interaksi dengan berbagai bangsa melalui perdagangan dan migrasi menyebabkan masuknya budaya asing yang memperkaya budaya lokal. Contohnya seperti asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah budaya dari negara lain seperti Korea Selatan telah masuk ke berasimilasi dengan budaya lokal. Ada juga keanekaragaman budaya. Berbagai suku bangsa dan tradisi muncul akibat pencampuran budaya yang terjadi seiring waktu. Selain jalur perdagangan dan pengaruh terhadap budaya, ada juga pengaruh terhadap iklim dan musim. Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Angin muson dari kedua samudra mempengaruhi pola cuaca. Semisal musim hujan dihasilkan oleh angin muson barat yang membawa uap air. Dan musim kemarau terjadi ketika angin muson timur membawa udara kering. Dampak negatifnya yang pertama itu ada kerentanan terhadap bencana alam.
Letak kawasan di cincin api Pasifik membuat Indonesia rawan adanya gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Dan yang kedua ada isu keamanan maritim. Kekayaan sumber daya laut menarik perhatian negara lain sehingga sering terjadi pencurian ikan secara ilegal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi alam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang unik. Ada pula beberapa kondisi geografisnya seperti ada gunung berapi, hutan hujan tropis, kekayaan laut, dan keanekaragaman flora dan fauna. Saya awali dengan gunung berapi. Indonesia berada di cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi dan Gunung Rinjani. Meskipun letusan gunung berapi sering menimbulkan bencana, abu vulkanik menyuburkan tanah dan mendukung sektor pertanian. Saya lanjut dengan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis Indonesia mencakup wilayah luas Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan ini menjadi rumah bagi spesies endemik seperti orangutan dan harimau Sumatera. Selain itu, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekayaan laut. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau, Indonesia memiliki perairan yang kaya akan ikan, terumbu karang, dan sumber daya laut lainnya. Laut Indonesia juga menjadi jalur perlayaran internasional yang vital. Kondisi alam Indonesia akan keanekaragaman hayati menjadikan sebagai salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Nah, di Indonesia juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Saya akan membahas flora terlebih dahulu. Indonesia memiliki beragam spesies tumbuhan yang sangat tinggi. Diperkirakan ada sekitar 30-40 ribu jenis tumbuhan berbunga yang mencakup berbagai jenis flora endemik maupun non-endemik. Nah, jenis flora endemik yang ada di Indonesia itu ada Rafflesia arnoldi atau yang dikenal sebagai bunga bangkai dan Amorphohalus titanium. Ada juga ekosistem hutan. Hutan hujan tropis Indonesia, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, merupakan rumah bagi berbagai jenis tumbuhan, termasuk pohon-pohon besar yang membentuk kanopi hutan yang lebat. Hutan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Ada juga kekayaan jenis. Indonesia menyumbangkan 10% dari total spesies tumbuhan berbunga di dunia, menjadikannya sebagai salah satu pusat keanekaragaman flora global. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman fauna. Fauna di Indonesia juga sangat beragam, dengan banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Ada spesies vertebrata, terdapat sekitar 8.157 jenis vertebrata, termasuk mamalia, burung, reptil, dan ikan. Indonesia menempati urutan kedua setelah Brazil dalam hal kekayaan fauna. Ada juga endemisitas fauna. Indonesia memiliki banyak spesies endemik seperti orangutan di Kalimantan dan Sumatera, komodo di Pulau Komodo, serta burung cendrawasih di Papua. Sekitar 270 spesies mamalia, 386 spesies burung, dan 328 spesies reptil terdaftar sebagai endemik. Selanjutnya ada pembagian geografis. Fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah geografis berdasarkan garis Wallace dan Weber. Yang pertama itu ada fauna oriental yang terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Itu memiliki hewan-hewan besar seperti gajah dan badak. Yang kedua ada fauna australis
yang berada di Papua, dikenal dengan burung cendrawasih. Dan yang terakhir ada fauna peralihan, yaitu ada di Kepulauan Nusa Tenggara, memiliki spesies unik seperti anoa dan maleo. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keanekaragaman ekosistem laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang ada di laut. Contohnya seperti ada terumbu karang. Indonesia memiliki sekitar 18% dari total terumbu karang dunia dengan lebih dari 500 spesies karang dan ribuan spesies ikan serta biota laut lainnya. Selanjutnya ada ekosistem marine ecoregions. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 12 marine ecoregions yang mendukung sebagai ekosistem pesisir dan laut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Meskipun kaya akan keanekaragaman hayati, Indonesia menghadapi banyak tantangan. Contohnya seperti ada penurunan biodiversitas, yaitu banyak spesies terancam punah akibat deforestasi, perubahan iklim, dan pemburuan liar. Sekitar ada 583 spesies yang sudah terancam punah. Ada juga upaya konservasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi seluas lebih dari 46 juta hektar untuk melindungi keanekaragaman hayati ini. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang iklim tropis yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu ada musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, dan musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Namun perubahan iklim global telah mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Fenomena seperti El Nino dapat menyebabkan musim kemarau berkepanjangan atau musim hujan yang tidak teratur, berdasarkan pada sektor pertanian. Iklim tropis di Indonesia ditandai oleh dua musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Saya akan membahas juga mengenai karakteristik iklim tropis di Indonesia. Yang pertama itu ada suhu tinggi. Suhu rata-rata tahunan berkisaran dari 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Dengan beberapa daerah dapat mencapai suhu di atas 38 derajat Celcius pada musim kemarau. Suhu yang tinggi ini disebabkan oleh posisi matahari yang hampir selalu vertikal sepanjang tahun. Yang kedua ada kelembapan tinggi. Kelembapan udara di Indonesia biasanya sangat tinggi, seringkali mencapai lebih dari 90%. Hal ini disebabkan oleh penguapan air dari laut dan sungai, serta curah hujan yang melimpah. Selanjutnya ada curah hujan yang tinggi. Curah hujan tahunan di Indonesia bervariasi, tetapi umumnya mencapai sekitar 2.500 per tahun. Curah hujan ini lebih tinggi dibandingkan dengan banyak wilayah lain di dunia dan berlangsung dalam periode yang panjang. Ada dua musim utama, yaitu iklim tropis Indonesia memiliki dua musim. Ada musim hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Nah, sekarang saya akan membahas tentang musim hujan. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan Oktober hingga April. Ada juga ciri-ciri khas dari musim hujan, yaitu yang pertama ada angin muson dari barat. Pada periode ini, angin muson dari barat membawa uap air dari Samudra Hindia bertiup ke arah Indonesia. Angin ini menyebabkan peningkatan curah hujan yang signifikan. Yang kedua ada hujan lebat. Selama musim ini, curah hujan dapat sangat tinggi, seringkali disertai dengan badai dan angin kencang. Hujan lebat ini berperan penting dalam mengisi sumber air tanah dan mendukung pertanian. Dampak positif, musim hujan mendukung pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah, sehingga sangat penting bagi sektor pertanian di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang musim kemarau. Musim kemarau terjadi kisaran dari bulan Mei hingga bulan September.
Ciri-ciri dari musim kemarau itu yang pertama ada angin muson timur laut. Pada periode ini, angin muson timur laut bertiup dari arah daratan yang kering, menyebabkan penurunan curah hujan dan meningkatkan suhu udara. Yang kedua, ada kondisi kering. Selama musim kemarau, banyak daerah mengalami kondisi kering dengan sedikit atau tanpa curah hujan. Ini dapat mengakibatkan kekeringan beberapa wilayah, terutama daerah yang bergantung pada irigasi untuk pertanian. Dan dampak negatifnya, kekeringan dapat mempengaruhi hasil pertanian dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting selama periode ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh iklim terhadap kehidupan di masyarakat. Iklim tropis dengan dua musim ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Di bidang pertanian, musim hujan mendukung pertanian padi dan tanaman lainnya, sementara di musim kemarau mempengaruhi tanaman yang tidak dapat ditanam. Yang kedua ada kegiatan ekonomis. Pola cuaca mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi. Dan yang ketiga ada kesiapan bencana. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim memerlukan kesiapan dan kesiagaan masyarakat terhadap potensi bencana seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Ada dampak kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Contoh seperti mata pencaharian, sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ada juga aspek dari transportasi. Sebagai negara kepulauan, transportasi laut dan udara sangat penting untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Ada juga bencana alam. Letak di zona tektonik aktif membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Dan yang terakhir ada keanekaragaman budaya. Interaksi dengan bangsa lain melalui jalur perdagangan memperkaya budaya lokal dengan berbagai tradisi dan agama. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem dan spesies yang ada. Ada pula ancaman-ancaman tersebut, yang pertama ada deforestasi dan kerusakan hutan. Deforestasi merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, konveksi lahan hutan menjadi perkebunan seperti kelapa sawit, dan pembukaan lahan untuk pertanian menyebabkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies. Ada pula dampak dari deforestasi dan kerusakan hutan, yaitu kehilangan mengakibatkan penurunan populasi spesies endemik, mengganggu siklus air, dan mengakibatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Yang kedua itu ada perburuan dan perdagangan satwa liar. Perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar untuk pasar domestik maupun internasional menjadi ancaman serius bagi spesies langka dan terancam punah. Ada juga dampak perburuan dan perdagangan satwa liar. Dampaknya itu ada penurunan populasi hewan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya, hilangnya predator dapat meningkatkan populasi herbivora yang pada gilirannya merusak vegetasi. Yang ketiga, ada pencemaran lingkungan. Pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah industri, pertanian, dan perkotaan berdampak negatif pada kualitas habitat. Dampak dari pencemaran lingkungan yaitu dapat merusak ekosistem, mempengaruhi kesehatan organisme hidup, serta mengurangi keanekaragaman spesies. Contohnya ada pencemaran plastik di laut yang mengancam kehidupan hewan laut. Yang keempat ada spesies invasif. Spesies asing yang diperkenalkan ke dalam ekosistem asli dapat mengancam keberadaan spesies endemik dan menyebabkan gangguan pada rantai makanan. Dampak dari
spesies invasif adalah tanaman invasif dapat mengambil sumber daya yang dibutuhkan oleh tumbuhan lokal, sementara predator asing dapat mengurangi populasi hewan asli. Yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim global mempengaruhi kondisi lingkungan dan habitat di Indonesia. Dampak dari perubahan iklim yaitu ada perubahan suhu dan pola hujan dapat memicu pergeseran geografis spesies, gangguan pada siklus hidup, serta meningkatkan risiko kepunahan bagi spesies yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam ada kehilangan habitat. Pengembangan infrastruktur seperti perumahan, jalan, dan industri menyebabkan hilangnya habitat alami yang dialami oleh banyak spesies. Dampak dari kehilangan habitat yaitu adalah penyusutan habitat mengancam kelangsungan hidup spesies yang tergantung pada lingkungan tersebut. Contohnya seperti perkembangan lahan untuk pemukiman dapat menghancurkan tempat tinggal satwa liar. Dan yang terakhir ada kegiatan pertambangan. Pertambangan yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah serta menghancurkan habitat. Dampak dari kegiatan pertambangan adalah eksploitasi sumber daya alam dapat merusak lingkungan secara signifikan dan mengancam flora serta fauna di sekitarnya. Baik, dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, saya akan coba bertanya ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang Indonesia itu terletak di antara dua benua. Coba sebutin apa ya sih dua benua yang terletak di Indonesia? Benua Asia dan benua Australia. Oke. Lagi satu pertanyaan ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang musim-musim yang ada di Indonesia. Saya ingin nanya tentang musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi umumnya tuh pada bulan apa ya? Bulan Oktober sampai bulan April. Oke. Nah itu dia pemaparan materi dari saya ke adik saya. Jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.